Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-12 gitu ya, tentang studi audience. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai praktisi komunikasi harus bisa mempertimbangkan bahwa audiens merupakan komponen yang paling penting dalam rantai pertukaran pesan gitu ya. Jadi selama ini kita sudah belajar tentang media banyak sekali gitu, mulai dari komunikasi massa, teori komunikasi sampai nanti kritik media. Tapi hampir tidak ada hampir sangat jarang kita berbicara tentang studi audiens. Padahal saat skripsi banyak sekali mahasiswa yang melakukan penelitian dalam konteks audiens gitu ya. Nah, oke, saya akan mulai aja gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, penelitian dalam rantai komunikasi kebanyakan didominasi oleh studi media. Tentang representasi lah, tentang pemaknaan, tentang semiotika film lah, dan lain sebagainya. Di sini kemudian hampir tidak ada penelitian gitu ya. Kemudian sangat jarang penelitian yang menunjukkan tentang audiens. Padahal mereka adalah orang dalam jumlah besar, tapi suara mereka hampir nol dalam konteks dalam karya-karya ilmiah gitu ya. Mereka menjadi suara yang minoritas. Nah, studi audiens ini kemudian membantu para scholars untuk bisa memunculkan audiens ke permukaan. Karena kita sebagai produsen teks nggak mungkin kita nggak memahami siapa konsumen kita, siapa audiens kita. Kalau kalian jadi PR, kalian mesti tahu dong gitu ya siapa audiensnya. Kalau kalian jadi biru iklan, kalian juga harus tahu siapa konsumen produk-produknya. Sehingga kalian harus memahami bagaimana secara sosiologis mereka memaknai sebuah pesan. Nah, di sini nanti kita akan fokus dari studi audiens, salah satunya adalah studi resepsi, yaitu pemaknaan lebih mendalam mengenai sebuah teks dari sisi audiens. Dan fokus studi resepsi ini menunjukkan sebuah hubungan antara audiens dan media dalam konteks etnografi. Jadi tidak hanya studi kuantitatif saja, bagaimana audiens terpengaruh oleh media, atau bagaimana audiens merasa puas atau tidak puas dari sebuah produk, tapi lebih jauh dari itu, peneliti akan melihat bagaimana audiens memiliki pengalaman yang sangat berharga dan mereka menggunakannya ketika mereka melihat sebuah tayangan. Nah, ini yang paling penting. Misalnya, ketika kenapa sih gitu ya, fans BTS misalnya mereka sangat menyukai BTS gitu. Karena mereka mungkin memiliki pengalaman pada beberapa teks lagunya. Mereka sampai gila-gilaan untuk benar-benar menjadi fandom. Nah, mengapa fandom itu ada? Karena mereka memiliki relasi yang kuat antara dirinya dengan si selebriti, dengan pesan si selebriti misalnya. Dan hubungan itulah yang kemudian akan dicari. Konteks si audiens inilah yang akan dilihat dalam sebuah studi resepsi. Salah satu tokoh tentang studi audiens adalah Stuart Hall. Beliau adalah salah satu tokoh dalam cultural studies yang menelaah tentang relasi antara produsen teks dengan audiens. Dia yang melihat bagaimana penonton drama gitu ya dengan hubungannya dengan teks yang mereka lihat. Kemudian dari sini gitu ya bisa disimpulkan bahwa riset audiens ini merupakan salah satu
pengembangan dari teori uses and gratification. Bahwa kalau di teori uses and gratification, kita mengenal bagaimana audiens merasa puas atau tidak puas terhadap suatu tayangan gitu ya. Tapi di analisis resepsi kita tidak hanya berhenti pada puas tidak puas, tapi bagaimana audiens memberikan respon terhadap apa yang mereka tonton, terhadap apa yang mereka terima. Di sini kemudian bagaimana audiens menyeleksi atas respon yang mereka berikan. Bahwa ketika saya nonton film, misalnya ketika saya nonton Dylan gitu ya, maka saya akan memberikan respon atas apa yang saya tonton berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan dengan siapa saya bicara gitu ya, dan dari orang-orang yang berpengaruh berbicara tentang Dylan misalnya, sehingga saya memberikan respon atas apa yang saya tonton dengan Dylan. Oh, saya merasa ini hegemonic masculinity banget nih Dylan, agak toxic sebenarnya. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya memiliki beberapa referensi yang kemudian mengatakan kepada saya bahwa itu yang saya alami gitu ya, itu yang saya berikan respon yang pantas, yang menurut saya pantas untuk saya berikan ketika saya nonton film tersebut. Sehingga bisa dilihat bahwa audiens di sini dianggap sebagai pihak yang aktif untuk mencari informasi, untuk menginterpretasikan teks sesuai dengan apa yang mereka lihat melalui konteks mereka. Oke, selanjutnya sehingga di sini bisa kita lihat jika teks dimaknai secara berbeda-beda oleh setiap audiens, maka bisa disimpulkan bahwa teks tidak memiliki makna yang tunggal, melainkan bergantung pada interpretasi setiap audiens, bahwa setiap audiens memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga makna dari teks tidak mungkin sama. Dan di sini akan sangat menarik jika resepsi audiens itu berfokus pada mereka yang termarginalkan. Misalnya orang-orang difabel, korban-korban kekerasan, korban-korban diskriminasi, gitu ya. Nah, ini yang akan menarik. Kenapa? Memunculkan mereka yang termarginalkan dari sebuah teks, gitu. Kalau kita ngomong tentang ayat-ayat cinta, resepsi film, misalnya resepsi feminitas dalam ayat-ayat cinta atau resepsi maskulinitas dalam ayat-ayat cinta dari orang-orang yang termarginalkan, misalnya orang yang bercerai, orang yang mengalami KDRT, perempuan yang selama ini didiskriminasikan di lingkungan sosialnya. Misalnya kita memakai orang-orang termarginalkan itu untuk berbicara, maka hasilnya akan sangat menarik sekali. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah mereka akan resisten atau tidak. Intinya adalah yang ingin saya katakan adalah kita memberikan orang-orang minoritas tersebut bersuara. Orang-orang yang selama ini hanya menonton dan diam, maka mereka bisa memiliki wadah untuk mereka berbicara. Nah, ini yang paling penting dalam resepsi audiens, yang seringkali tidak muncul dalam riset-riset resepsi. Kenapa? Karena selama ini riset resepsi pemilihan respondennya sangat kurang cermat. Sulitnya resepsi, penelitian tentang audiens adalah bagaimana kita sensitif terhadap isu dan bagaimana kita sensitif terhadap pihak-pihak yang termarginalkan tadi. Nah, dari sini kemudian bisa kita lihat bahwa sebuah tayangan itu mulai bergeser, sudah tidak lagi berfokus pada interpretasi teks, tapi sudah mulai menuju pada konteks. Artinya, kita tidak hanya terpaku pada teks saja, tapi kita mulai melihat bagaimana konteks teks ini dimaknai oleh audiens.
Apa yang dimaksud dengan konteks? Konteks audiens itu bisa berarti pengalaman yang dimiliki oleh si audiens. Misalnya, apa gender mereka, di lingkungan seperti apa mereka tinggal, tingkat pendidikan, apa yang mereka baca, dan bagaimana mereka mengalami keseharian mereka sehingga mereka bisa memaknai apa yang mereka tonton. Ketika misalnya ada seorang memaknai tayangan film A, maka pemaknaan yang mereka munculkan itu pasti tidak jauh dari konteks mereka hidup, latar belakang mereka hidup. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana studi komunikasi yang mulai bergerak dari teks media menuju ke penelitian tentang audiens yang plural dan aktif gitu ya. Audiens yang lebih beragam dan aktif yang kemudian memunculkan pemikiran bahwa riset audiens harus bisa melihat keseimbangan antara relasi audiens dengan teks. Dan di sini peneliti harus bisa melihat tentang audiens yang benar-benar memahami teks gitu ya, dan bagaimana mereka memahami teks yang mereka konsumsi. Oke, sampai di sini sekian, semoga nggak membingungkan karena minggu depan kita akan berbicara tentang riset audiens versi Stuart Hall lebih rinci. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.